juga silau. Ajab ngapain sih nabrak-nabrak? Iya, sorry. Aku nggak tahu kalau kamu suruh kamu tunggu di sana. Sorry. Iya. Sorry. Yaudah nggak usah. Ini kita sama-sama tidur di sini aja. Papa. Kepala. Sudah lama rasanya wajah kami tidak sedekat ini. Mama Ivanka sengaja menemui Pak Bagas nih guys, karena dia tahu di mana keberadaan Bagas saat ini dia tinggal. Walaupun saat ini dia tinggal dan melarikan diri menjadi buronan polisi, namun Ivanka tahu bahwa tempat yang dia akan datangi yaitu tempat kafe yang memang sudah tutup. Dan dia tahu tempatnya itu di mana, karena dulunya kafe tersebut memang dibuka karena atas bantuan modal dari Ivanka itu sendiri. Nah, sengaja memang Ivanka itu datang menemuinya, dan dia juga mengatakan kepada Bagas bahwa dia datang sendiri, jadi dia tidak perlu takut, karena di situ posisinya Bagas menjadi buronan, sehingga dia tidak bisa kemana-mana, dan tentunya dia juga melihat ke belakang, ke depan, ke samping, apakah ada yang mengikuti Ivanka seperti itu. Nah, kemudian Ivanka ini disuruh masuk ya kan ke dalam kafenya tersebut. Nah, ketika Ivanka itu masuk ke dalam kafe tersebut, otomatis dia berdebat dengan Thomas. Ivanka selaku ibunya Tami tidak akan pernah terima atas apa yang telah dilakukan Thomas, yaitu ayah kandungnya sendiri. Bukan hanya memberikan harapan palsu, yang melarikan diri, bahkan orang yang mencelakakan Tami selama ini itu adalah papanya sendiri, yaitu adalah Thomas. Benar-benar sungguh sangat tega dia saat ini nih guys. Makanya Ivanka ini sengaja menemui di kafe tempat lama ia pernah buka seperti itu, karena memang di situ adalah tempat satu-satunya ia tinggal. Dia tidak punya pilihan lain kan, maka dari itu dia menemui di situ. Tentu saja Ivanka meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh Thomas, ayah kandungnya sendiri. Ayah kandungnya telah merampas kehidupannya. Tami tidak memiliki masa depan yang baik, kaki kirinya itu semua hilang gara-gara Thomas. Bisa-bisanya dia melakukan hal itu semua. Bisa-bisanya Thomas itu melakukan itu semua, mengambil masa depannya Tami, begitu loh. Emang memberikan harapan palsu ke Tami sungguh sangat jahat sekali seperti itu. Padahal Tami ini benar-benar sudah mulai sayang pada waktu itu. Namun ternyata setelah mengetahui bahwa ternyata papa kandungnya sendirilah yang menyebabkan kakinya itu bisa diamputasi seperti itu. Namun dia juga tidak menyerahkan dirinya ke polisi, sehingga membuat dia itu benar-benar jahat sekali seperti itu nih guys. Dan maka dari itu benar-benar sangat marah nih guys ya Ivanka kepada Thomas seperti itu. Memang orang seperti itu adalah orang yang paling jahat yang pernah ia temui selama ini, begitu loh. Dan dia tidak pernah menduga bahwa memang Thomas bisa melakukan tindak kekejaman seperti itu. Dan di situ memang pada awalnya Thomas hanya bisa diam saja nih guys, ya. Dan dia justru malah menjadi buronan. Dia tidak tahu nih guys, Ivanka apa yang harus dia lakukan nih guys. Apakah dia harus lapor ke polisi dan menunjukkan di mana tempatnya saat ini dia tinggal, karena memang seharusnya dia menyerahkan dirinya ke polisi segera nih guys. Nah, di situ memang posisinya Pak Bagas ini menjadi buronan. Namun tentu saja sebagai seorang ibu dia tidak akan terima ketika anaknya dibegitukan oleh papanya sendiri. Bagaimana dia bisa melihat anak kandungnya tidak memiliki masa depan yang baik seperti itu. Mama Ivanka muarah banget nih guys kepada Thomas nih guys. Seharusnya dia tidak melakukan itu semua. Kok bisa begitu loh guys. Makanya Mama Ivanka ini menampar ya Pak Bagas ini pada awalnya, karena memang dia pantas mendapatkan itu semua nih guys. Namun di situ pada awalnya dia cuma hanya bisa terdiam saja. Nah, kemudian nih guys, karena memang mamanya ini sudah geram sekali, dia bingung harus ngapain nih guys ya. Dan di situ ya, memang pertama kali Mama Ivanka ini menamparnya, karena memang tidak punya pilihan lain selain dia harus menampar Pak Bagas, begitu kan. Karena memang orang yang selama ini seharusnya menjadi figur ayah yang baik malah justru melakukan hal itu semua, tindak kejahatan. Kok bisa dia selama ini seperti itu? Kok bisa gitu loh orang yang jahat seperti Ivanka, seperti Pak Bagas itu, begitu loh guys. Dan kemudian nih guys, ya, karena ya Pak Bagas ini merasa dirinya bersalah ya guys ya. Dia hanya bisa meminta maaf,
Dia nggak tahu harus ngapain begitu loh guys. Dan dia sebenarnya tidak tega melakukan hal itu semua. Dan kalau dia tahu dari awal Tami itu adalah anak kandungnya, dia tidak akan melakukan hal itu semua. Dia benar-benar merasa bersalah. Nah kemudian karena dia seakan-akan merasa bersalah, otomatis membuat Ivanka berpikir bahwasanya kalau kamu bersalah seharusnya kamu mencari polisi dong. Seperti itu. Kenapa malah menjadi buronan saat ini seperti itu, justru malah melarikan diri? Kenapa harus seperti itu? Harusnya menyerahkan diri ke polisi seperti itu. Ya, kenapa harus melarikan diri? Nah itu yang menjadi pertanyaan berat, ya, menjadi pertanyaan yang sangat besar di pikirannya Ivanka. Kenapa dia tidak menyerahkan dirinya saja kepada polisi seperti itu? Kenapa dia harus seperti ini? Nah kemudian dia menjawab nih guys, bahwasanya kalau dia mau melaporkan polisi silakan, toh dia juga sudah tahu kan di mana tempatnya ia sekarang, seperti itu nih guys. Dan kemudian Ivanka juga mengatakan bahwa polisi akan melakukan tembak di tempat kalau misalkan dia melarikan diri lagi. Nah kemudian membuat Thomas ini tidak takut untuk ditembak di tempat, karena toh semua keluarganya sudah membenci dirinya sendiri, ya kan, tidak ada kesempatan buat dia. Dan toh kalau misalkan dia sudah tidak ada atau meninggal, keluarganya juga tidak akan mencari dia dan gak ada yang peduli lagi. Toh dia kan gak punya siapa-siapa saat ini, seperti itu nih guys. Maka dari itu memang ketika Ivanka ini menyatakan hal tersebut, dia sudah sangat geram sekali dan sudah marah banget kepada Pak Bagas itu nih guys. Karena seharusnya Pak Bagas tidak melarikan diri dan menyerahkan diri bertanggung jawab atas kesalahannya, bukan malah melarikan diri seperti itu. Kalau memang dia menjadi ayah yang baik, seharusnya tidak mem-PHP-kan kan? Kenapa harus di-PHP-in seperti itu loh? Itu yang menjadi pertanyaan besar nih guys bagi Ivanka. Karena walau bagaimanapun rasa sayang seorang ibu yang tidak bisa melihat anaknya tumbuh berkembang hanya dengan satu kaki. Seperti itu. Makanya kalau bisa menyerahkan diri saja seperti itu. Tapi memang ya Pak Bagas ini selalu berkelit-kelit katanya seperti itu. Dia yang merasa menyesal melakukan itu semua. Dia nggak apa-apa ditembak di tempat, sudah tidak ada keluarga yang menyayangi dia. Dan kalau memang dia menyesal, seharusnya dia menyerahkan dirinya kan ke polisi seperti itu. Nggak habis pikir deh Mama Ivanka. Nah sementara itu ada Jeff dan juga Novia yang sengaja makan mie ya guys ya, mie instan di situ. Tiba-tiba ketika makan mie instan ya guys di vilanya, kemudian dia melihat di situ sekelilingnya kok gelap. Apakah mati lampu itu karena saklarnya turun seperti itu? Nah karena membuat saklarnya itu turun, membuat kecurigaan Jeffrey ini semakin besar, sehingga dia harus ya menemui saklarnya. Mungkin saklarnya bisa diperbaiki seperti itu. Ya kan, makanya dia harus menemukan saklarnya berada di mana dulu tempatnya. Baru setelah dia menemukan, baru dia akan memperbaiki saklarnya nih guys. Dicari kira-kira apa yang salah seperti itu, kenapa bisa mati lampu. Nah ketika Novia ini ditinggal sendirian guys, dia posisinya takut, gelap gitu. Dia takut seperti itu nih guys. Ketika dia memanggil Kak Jeff sudah posisinya pergi. Karena dia pengen mencari saklar, di mana saklarnya itu gitu lah. Barangkali bisa ditemui, diperbaiki seperti itu nih guys. Dan apakah memang mati lampu ini seluruhnya mati lampu dari pusat seperti itu? Novia ini merasa ketakutan guys. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di situ dia hanya makan mie saja instan, namun dia kepikiran dengan gelap. Dia tidak suka gelap seperti itu nih guys. Karena kegelapan dia tidak suka, membuat dia itu harus menyalakan lampu dari handphonenya nih guys. Nah ketika itu dia melanjutkan makan. Karena sudah melanjutkan makan, kemudian dia tetap merasa bahwa di sekelilingnya gelap. Kok dia takut seperti itu nih guys. Nah dia berusaha untuk mencari Kak Jeff. Dia memanggil Kak Jeff seperti itu karena kondisi semakin gelap. Kak Jeff juga belum datang. Dia mencari saklar juga belum kembali-kembali, dan menyebabkan Novia ini bingung harus ngapain. Di sekeliling dia juga memang ada suara-suara yang bikin dia takut. Nah dia tidak tahu harus ngapain. Nah dia berusaha kayaknya mencari Kak Jeff aja deh. Karena dia memanggil Kak Jeff seperti itu, dia tidak muncul Kak Jeffnya ini nih guys. Dan itulah yang membuat Novia ini bingung dia harus ngapain. Dan kemudian Novia memutuskan dirinya untuk mencari saja, daripada dia di situ. Nah ketika dia berusaha untuk mencari Jeff, tiba-tiba malah dia menabrak Jeff seperti itu. Nah karena keduanya saling menyentrongi dengan menggunakan sinar dari lampu dari
HP-nya masing-masing, membuat mereka itu silau dan bertabrakan satu sama lain ya guys ya, karena kondisinya gelap ya otomatis tabrakan. Nah di situ Novianya kan posisinya seharusnya berada di tempat situ, malah karena dia ketakutan ya guys ya, dia nggak tahu Jeff kalau ternyata menabrak istrinya sendiri seperti itu. Jeff kan sudah berpesan kepada Novia bahwasannya dia lebih baik di ruang makan aja, nggak usah kemana-mana ya, karena memang kondisinya Novia ini takut ya. Novia ini takut, dia bingung harus ngapain, dia mau ngomong juga bingung seperti itu loh guys. Dia mau bilang bahwa dia itu takut dan mau dekat-dekat dengan Kak Jeff, tapi dia tidak mau guys. Dia itu ya mungkin bingung mau mengatakan apa seperti itu, malu mungkin ya guys ya. Ya karena rasa malu itulah yang menyebabkan Novia ini tidak berani jujur bahwa dia itu lebih baik diam-diam seperti itu. Nah, Jeff mengatakan kepada Novia bahwasanya memang di tempat ini mengalami mati lampu secara pusat gitu loh guys. Jadi di jalan semuanya mati lampu, jadi tidak memungkinkan dia untuk keluar dan tidak memungkinkan sakarnya itu bisa jalan atau hidup lagi karena kondisinya memang mati dari pusat seperti itu. Sehingga Novia dan Jeffrey tidak punya pilihan lain untuk menempati tempat situ dan juga tidur di situ nih guys. Novia ini bingung nih guys, dia mau cari hotel yang dekat di situ, namun kondisinya tidak memungkinkan. Nah sementara itu ada Mama Astrid nih guys bersama dengan Pak Arjuna. Mereka yang lagi menunggu tentang kondisinya Kinara. Kinara di situ memang sudah bangun ya guys ya. Dan di situ karena sudah bangun dilihatnya nih guys, dan Kinara ini hanya diam saja. Kenapa dia diam? Karena dia tahu bahwa di situ ada Pak Arjuna dan dia tidak suka seperti itu. Dan di situ memang Mama Asid menawari makanan, namun sayang tidak mau selama ada Pak Arjuna. Pak Arjuna itu memang orang yang tidak disukain karena otoriternya yang jahat dan mau menang sendiri, sehingga membuat Kinara ini berpaling guys, dan dia tidak mau makan selama ada Pak Arjuna. Nah Pak Arjuna ini karena dia tahu bahwa kondisinya Kinara tidak suka sama dia akhirnya menyadari dan dia pengen keluar saja seperti itu, karena tidak mungkin kan dia juga ada di situ, dan akhirnya dia keluar begitu saja nih guys. Nah setelah keluar barulah mamanya ini menanyakan ya, Mama Asi tanya nih kepada Kinara mau makan apa, dan kemudian Kinara menjawab bahwa dia itu mau makan jeruk saja seperti itu. Nah kemudian nih guys, jeruknya mau dikupaskan oleh Mama Astrid karena Mama Astrid ini benar-benar peduli ya dengan Kinara seperti itu nih guys. Jadi memang dia itu adalah cucu perempuannya satu-satunya saat ini. Namun dia juga sedih kalau misalkan dia harus ditahan di sini tanpa ada keluarga yang tahu tentang kondisinya Kinara saat ini. Dengan penuh perhatian dia memberikan makanan itu, mengupas jeruknya tersebut. Jadi memberikan perhatian kepada Kinara supaya Kinara ini mau makan dan tidak sakit lagi dan supaya cepat sembuh seperti itu. Karena walau bagaimanapun di situ kondisinya adalah Kinara itu memang bingung nih guys ya kan. Nah ketika itu juga Kinara dan Mama Asid ngobrol terkait Brian. Kenapa sih Brian itu tidak kesini saja gitu loh. Nah ketika membahas tentang Brian itu kan memang belum ditemukan. Kata Mama Astrid bahwa Brian itu belum ditemukan. Nah Kinara ini bingung, kenapa kok belum ditemukan, padahal posisinya pada waktu itu nih guys ya, sudah jelas-jelas dia pernah ketemu dengan Brian. Nah dia bingung mau menjelaskan pakai apa. Seharusnya kan karena, nah kemudian ini menyebabkan Kinara ini ya guys ya bilang bahwa Brian itu sudah ditemukan. Toh pada waktu itu ketika diajak tes DNA oleh Pak Arjuna, dia menemui kok Brian kok di rumah sakit gitu loh, di rumah sakit yang lain gitu loh. Dia menemui kok, dia melihat sendiri kok seperti itu. Nah sedangkan Mama Asid ini nggak tahu posisinya Brian seperti itu. Nah Kinara hanya bilang kepada Mama Asid bahwasanya Brian sudah ada kok, sudah ditemukan kok, kondisinya memang pada waktu itu dia dirawat. Dia tidak bilang yang sesungguhnya bahwa Brian itu bersama dengan Auntie Nada, karena sesuai dengan janji dengan Auntie Nada dia tidak boleh cerita, dan dia hanya bercerita bahwa Brian itu kan sudah ditemukan. Toh kondisi dia kan pengen sebenarnya dia bersama dengan keluarganya seperti itu. Kenapa harus ngurusin Kinara saja? Kenapa nggak diurusin Brian? Toh Brian kan berada di rumah sakit, membutuhkan perhatian khusus juga seperti itu. Lalu kenapa hanya fokus pada Kinara saja? Nah membuat Kinara ini sedih. Nah karena badai di malam hari yang menerpa nih guys, membuat suara gemuruh tersebut semakin membuat Novia ini takut ya, karena berada di Novia. Karena berada di villa otomatis membuat Novia ini takut.
Nah, kondisinya karena memang belum menyala dan mati lampu dari pusat menyebabkan Novia tidak tahu harus ngapain. Nah, Jeff ini dia akan memberitahu kepada Novia bahwasanya dia pengen mengkonsumsi obat seperti itu. Ya udah, kata Novia, konsumsi aja obatnya, minum saja obatnya. Namun dia juga bilang kalau dia konsumsi obat kan dia mau tidur. Nah, dengan kondisi dia tidur kan nanti dia tidak bisa membantu lagi Novia. Ya udah kak, tidur aja seperti itu. Nah, tanya juga tuh Novia, dia mau tidur sendirian atau tidur bareng. Nah, kemudian Novia ini berpikir nih guys, ketika Jeffrey memberikan sesuatu yaitu terkait dirinya mau tidur sendiri atau tidur bareng seperti itu, Novia lagi milih tidur sendiri. Karena memang dia posisinya malu-malu mau ngajakin Jeff seperti itu, padahal statusnya juga masih suami istri kan. Jadi dia tidak apa-apa kalau misalkan tidur bareng. Namun karena gengsi, karena malu menyebabkan Novia ini nggak berani ngomong ya guys, karena mereka berdua ini memang renggang kan hubungannya seperti itu. Nah, karena Jeffrey ini bilang bahwa dia itu nggak apa-apa ya tidur sendirian, ya Novia bilang dia tidak apa-apa dia tidur sendirian. Apakah dia tidak takut? Sebenarnya takut banget Novia, namun tidak berani cerita lagi-lagi karena memang kondisinya bahwa tidak berani cerita kepada Jeffrey membuat dia itu hanya mengatakan dia berani kok, dia mau kok tidur sendiri seperti itu. Ego yang besar di Novia membuat dia itu dan Jeffrey tidak berani seperti itu. Dan memang kondisinya nanti setelah Jeffrey ini minum obat, dia tidak akan bisa membantu Novia lagi. Dan kemudian dia langsung mengantarkan di mana ruang tidur itu guys ya, tempat tidurnya Novia ya. Dia itu di ruang tamu yang biasanya dulunya sering ditempati oleh mama dan papanya pas waktu dulu di villa guys. Nah, kemudian sekali lagi dia ditanya tuh sama Jeffrey, berani nggak tidur sendiri seperti itu? Kemudian Novia, ya nggak apa-apa kok tidur sendiri seperti itu. Walaupun dalam hati dia juga bingung di situ guys, karena semua kondisinya gelap dan hanya mengandalkan lampu dari handphonenya. Karena cahaya dari lampu handphonenya itu sangat sedikit sehingga tidak memungkinkan dia untuk berani sebenarnya dia. Jadi dia hanya memang karena kondisinya dia bilangnya dia berani saja, makanya Jeffrey ini mau tidur di tempat lain seperti itu. Ya walaupun Jeff ini juga tidak tega kalau melihat istrinya itu harus tidur sendirian dengan kondisi lampu. Padahal dari awal sudah dikasih tahu loh kalau misalnya tidur bersama juga tidak apa-apa. Namun Novia juga tetap tidak mau tidur bersama dikarenakan dia mengetahui bahwa dia akan bercerai pada hari Senin besok. Jadi kemungkinan dia untuk dekat dengan Jeff itu juga sangat tidak memungkinkan. Lampunya juga semakin hari semakin berkedip ya guys ya, karena baterainya akan semakin habis. Entah bagaimana Novia ini bisa kuat bertahan sendirian, tidur sendirian tanpa adanya Jeffrey nih guys. Di sekelilingnya Novia hanya bisa mendengarkan suara-suara dan dia juga melihat ya guys ya sesuatu hal yang aneh di situ. Setelah Jeffrey itu pergi berusaha ke tempat tidurnya nih guys, dan Novia itu kondisinya kan dia sendiri. Kondisi dia yang sendiri membuat Novia ini sebenarnya takut mau ngomong ke Kak Jeff, nggak berani terus. Namun dia berusaha untuk memberanikan diri, ya udahlah tidur aja lah sendirian seperti itu nih guys. Walaupun sebenarnya dia sangat ketakutan sekali, takut ada hantu gitu loh guys. Nah, kemudian juga Novia ini tidak punya pilihan lain ya kan. Akhirnya dia tidur. Nah, dia berusaha memberanikan diri untuk tidur, membukakan selimut. Dan ketika dia mau tidur, kondisinya sangat berbeda sekali karena gelap banget guys. Karena gelap, Novia tidak punya pilihan lain. Karena dia juga sudah ngomong ke suaminya bahwa dia berani tidur sendiri, ya otomatis dia harus tidur sendiri. Nah, Jeffrey ini tetap kepikiran dengan istrinya. Nanti kalau tiba-tiba Novia butuh, gimana bantuan dia? Kalau dia minum obatnya sekarang, dia tidur, Novia tidak bisa dia bantu lagi. Karena kalau sudah minum obat, dia akan tertidur pulas. Jadi dia bingung, apakah dia mau minumnya sekarang obatnya atau minumnya nanti saja. Nah, itulah yang membuat Jeffrey ini bingung, dia harus minum sekarang atau nanti ya. Tapi nanti tiba-tiba Novia butuh lagi bantuannya.
Masih sengaja menemui suaminya nih guys, karena ada hal yang sangat penting yang harus dibicarakan terkait Brian, seperti apa yang dikatakan oleh Kinara tadi bahwa Brian itu kan sudah ditemukan. Lalu kenapa papa tadi bilang ke mama kalau misalkan Brian itu belum ditemukan, dan kemudian akhirnya membuat apa Arjuna ini mengatakan yang sebenarnya pada waktu itu memang Kinara dibawa ke tempat itu, namun Brian itu kondisinya masih belum ditemukan. Agar bisa membawa Kinara pada waktu itu, dia bilang bahwa Brian sudah ditemukan, namun sebenarnya belum, seperti itu loh. Kok terjadi perbedaan nih? Tapi bener kok tadi Kinara ngomong seperti itu kok ke mama. Apakah Kinara itu memang membohongi mama? Kayaknya tidak mungkin deh. Nah kemudian Pak Arjuna ini bilang bahwasanya memang Brian itu belum ditemukan. Dia pengen mengalihkan perhatian gitu selama kita mencari di mana keberadaan Brian. Kan nanti Kinara bisa ketemu dengan keluarganya Pak Samsul dan Miranti. Nah itulah itu. Jadi Kinara itu cerdas, kan dia anaknya Roni, dia berusaha untuk mengalihkan perhatian saja. Nah seperti itu. Namun menurut mamanya tetap merasa nggak mungkin deh kalau Kinara itu membohongi mama seperti itu. Namun tetap ya bahwasanya Pak Arjuna ini berpikir seperti itu, bahwa mungkin saja dia membohongi untuk mempermainkan gitu kan, supaya dia bisa kembali ke keluarganya itu. Jadi itu yang dia katakan ke istrinya nih guys. Novia berusaha untuk tidur sendiri nih guys. Di tempat tidur itu dia hanya gelempang kanan, gelempang kiri, menatap depan, menatap belakang dengan rasa takut yang begitu sangat dalam. Karena dia melihat di situ ada suara-suara yang tidak tahu itu suara dari mana, seperti itu. Dengan kondisi lampu yang hanya menyala sedikit dari lampu handphonenya saja membuat Novia ini bingung, takut, gelisah. Dia mau bilang Kak Jeff. Lalu dia berpikiran, kenapa ya tadi nggak ngomong sama Kak Jeff saja kalau tidur bareng seperti itu. Kalau pada awalnya dia tahu bahwa dia ketakutan, lebih baik dia tidur bareng. Makanya dia mau berusaha menemui, dan dia di situ berusaha melihat kondisinya, suara apakah itu. Dan ketika dia berusaha melihat jendelanya, membuka selambu di jendelanya itu, ternyata nih guys, tahu apa yang terjadi? Yaitu ada ayunan, dimana ayunan itu bergerak sendiri-sendiri. Kok ada ya malam hari mati lampu, ayunan bergerak sendiri, ini ada apa? Dan dia takut guys, benar-benar kondisi dia membuat dia itu merinding ketakutan. Kenapa dia bisa takut? Karena tidak mungkin kalau ada suara-suara di malam hari, ayunan bergerak sendiri seperti itu, dengan kondisi mati lampu seperti itu. Nah kemudian dia teringat di masa kecil dia, bahwa ada yang bilang kalau misalkan ada suara ya di malam hari ketika mati lampu dan ada suara seperti itu, ada yang mengayun sendiri, itu kayaknya hantu deh, ada hantu yang lewat atau seperti itu. Membuat Novia ini semakin merinding nih guys, membuat Novia ini semakin takut. Dia takut seperti itu. Nah dia tidak punya pilihan, jadi dia bergegas, dia berusaha untuk mengambil di mana sepatunya, dan dia cepat-cepat mengambil semua barangnya dan berusaha ingin menemui Kak Jeff nih guys. Lalu dia bingung juga, nanti kalau dia ketemu Kak Jeff dia mau bilang apa ya. Terus nanti kalau dia ketemuan Kak Jeff, apakah mau tidur bareng atau gimana. Nah membuat Novia ini bingung guys. Selama dia mencari Kak Jeff, dia tidak tahu di mana kamarnya, apakah benar kamarnya di sebelah situ kah. Nah membuat Novia ini masih mencari-cari, namun dia juga nggak tahu guys apa yang harus dia lakukan, karena kondisinya baterainya juga semakin lama semakin habis. Nah ketika dia mengetahui bahwa baterainya lowbat, sudah mati seperti itu, membuat Novia tidak tahu harus ngapain. Waduh, karena mati lampu membuat dia semakin takut. Nah di mana sih Kak Jeff itu? Dia berusaha untuk memanggil Kak Jeff, namun Kak Jeff juga belum ada nih guys, dan membuat dia itu semakin takut nih guys. Nah kemudian dia berusaha untuk mencari, ternyata ketika mencari-nyari malah bertabrakan dengan Jeff. Nah kondisinya Jeff itu memang lagi mencari untuk minum obat, malah bertabrakan dengan Novia. Dan terjadi momen yang sangat so sweet banget nih guys, dimana disitu terjadi tatapan manja di antara keduanya yang membuat cinta di antara keduanya semakin hadir, dimana disitu Jeff dan Novia ini saling berpelukan tanpa disengaja, dimana membuat momen itu semakin romantis nih guys. Dan Novia ini minta maaf bahwa dia harus menabrak Kak Jeff seperti itu. Nah Jeffrey ini bingung kenapa kok dia ada di sini. Nah kemudian Novia menjelaskan dia berada di sini memang kondisinya karena dia nggak berani guys. Kalau dia itu sebenarnya takut, dia mau pengen tidur bareng bersama dengan Jeff, namun dia tidak berani gitu. Nah Jeff menjelaskan bahwa tadi kan dia bisa menabrak Novia karena memang kondisinya bawa minum, entah tuh tumpah seperti itu. Dia tanya tuh, kenapa kamu kesini Nov seperti itu, kan sudah katanya tadi mau tidur. Nah
Dan membuat Novia ini cerita bahwa dia mau pinjem charger kepada Jeffrey. Lah Jeffrey ini bingung dong, tadi aja kondisinya dia pinjem kepada Mang Damar untuk chargernya. Toh chargernya kan sudah dikembalikan. Seperti itu. Lalu bagaimana dia bisa memberikan pinjaman charger? Toh HP-nya itu kan chargernya berbeda. Dengan kondisi mati lampu seperti ini, bagaimana mau charge di mana? Nggak mungkin seperti itu. Nah kemudian membuat Jeffrey ini memiliki pilihan, yang mana artinya bahwa dia mau minjemin HP-nya yang masih hidup seperti itu. Namun nggak usah aja seperti itu. Nah akhirnya Novia ini tidak punya pilihan lain deh, kayaknya mau tidur bareng satu kamar dengan Jeff nih guys. Dia malu loh, dari awal bilang seperti itu dia malu. Seharusnya Novia ini tidak usah malu-malu, cerita aja kan ya yang sebenarnya bahwa dia itu pengen tidur bareng seperti itu. Nah kemudian Jeff mengantarkan dia ke tempat tidurnya, lalu pengen tidur bareng nih guys. Nah ketika masuk kamar nih guys, akhirnya Jeff seneng banget karena momen tersebut bisa dimanfaatkan dengan sangat baik sekali, dengan sangat epic sekali ya, oleh tentunya yaitu suaminya, yaitu Jeff nih guys. Jeff itu senang banget ketika melihat istrinya di situ nih guys. Nah karena kondisinya di situ cuma memang ada satu bedroom, sehingga membuat Novia ini bingung. Lebih baik dia aja yang tidur di lantai. Oh kata Jeffrey, nggak usah, biar Jeffrey saja nih guys yang tidur di lantai. Nah terjadi perdebatan antara salah satu. Keduanya memang terjadi perdebatan seperti itu nih guys, karena memang mempeributkan antara bedroom yang cuma hanya satu, sehingga membuat Novia ini kasihan kepada Jeffrey kalau misalkan Jeffrey itu tidur di bawah. Nah dia tidak tega, toh Jeffrey juga sangat tidak tega sekali dengan Novia, nanti dia bisa sakit kalau tidur di lantai. Nah kemudian akhirnya membuat Novia ini tidak punya pilihan lain, lebih baik ya udah nggak usah tidur aja di situ, bareng saja nggak apa-apa seperti itu. Nah kemudian membuat Jeffrey ini bertanya, are you sure, apakah nggak apa-apa tidur bareng seperti itu? Dan kemudian membuat Jeffrey dan Novia ini bersatu lagi tidur bareng seperti itu. Novia tetap merasa kayaknya ini tidak mungkin deh bahwa dia bisa tidur bareng lagi dengan Kak Jeff setelah sekian lama. Dan Jeffrey ini juga senang ya, karena momen tersebut dia tidak tahu, dia menganggap ini musibah atau menjadi suatu keberuntungan bagi diri dia setelah sekian lama tidak bertemu Novia. Nah tiba-tiba ketika dia mau megang Novia nih guys, Novia ini berpikir buruk, berpikir mau ngapain Jeffrey seperti itu, ya kan? Nah itulah yang bikin Novia ini bingung guys, ngapain pegang-pegang seperti itu nih guys. Nah kemudian Jeffrey ini mau ngomong bahwa dia itu mau ngambil bahan guling gitu loh, mau mengambil guling jadi pembatas. Namun Novia sudah berpikir yang aneh-aneh seperti itu. Novia mau sebenarnya, namun dia malu. Namun Jeffrey bilang, Novia gak apa-apa, gak usah takut, dia tidak akan menyentuh Novia, katanya seperti itu. Dan kemudian Novia ini memalingkan mukanya nih guys. Polisi telah mengetahui di mana keberadaannya Bagas nih guys. Maka dari itu polisi dan semua orang yang berada di situ berusaha untuk kerjasama agar bisa menangkap di mana keberadaannya Thomas saat ini. Thomas sudah ditemukan ya di mana keberadaannya, yang tinggal di kafe saat ini, sehingga polisi mau memberikan tembakan kalau dia melarikan diri. Nah di situ Tami merasa takut jika papanya ditembak. Namun Pak Polisi tidak punya pilihan lain selain menembak ya guys ya, karena toh juga memang di situ dia sering melarikan diri. Thomas yang sudah dikepung oleh semua polisi, dia tidak tahu harus kemana nih guys. Dia tidak tahu dia mau lari kemana. Namun jalan satu-satunya yaitu lewat pintu belakang. Di pintu belakang itu kan ada, dia berusaha untuk lari di situ. Dia berusaha untuk lari di situ. Namun tentu saja polisi tetap tidak menyerah. Bagaimanapun dia sudah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan dia mau menembak di tempat pada Thomas kalau dia tetap melarikan diri, dan itu adalah jalan satu-satunya. Nah karena dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada polisi, sehingga dia harus melarikan diri. Dan dia berusaha untuk membuka pintunya, ternyata tidak bisa dibuka tuh guys, tidak bisa dibuka. Dia bingung. Nah akhirnya dia mencari pintu yang lain. Nah ketika dia berhasil keluar, polisi tidak punya pilihan lain, langsung saja menembak, dan suara tembakannya itu dor seperti itu. Dan ternyata membuat anaknya Tami ini sedih ketika melihat papanya itu harus ditembak. Namun polisi juga tidak punya pilihan, karena memang kondisinya bahwasanya Thomas itu terus melarikan diri dan tidak menyerahkan ke polisi seperti itu. Dan karena dia ditembak otomatis berdarah dong ya. Dan di situ memang Tami berusaha untuk memeganginya karena dia masih sayang dengan papanya seperti itu loh guys.
Karena dia masih sayang dengan papanya. Walau bagaimanapun kan itu papanya dan dia sangat sayang seperti itu. Dan di situ terjadi momen guys, momen yang sangat menyedihkan antara keduanya nih guys, dimana Pak Bagas itu minta maaf kepada Tami. Dia menyesal kepada Tami dan Tami tidak tahu harus ngapain. Dia hanya bisa memanggilkan nama papa seperti itu dan dia bersedih. Dia benar-benar bersedih guys, karena memang kondisinya sudah ditembak. Jadi membuat Pak Bagas ini tidak sadarkan diri seperti itu nih guys. Dan dia sedih, menangisi itu semua guys. Menjeritkan nama papanya dan selalu seperti itu. Memang kondisinya dia sedih. Dia bingung seperti itu nih guys. Dia hanya bisa menangis. Namun itu dia tidak punya pilihan lain karena papanya sudah melakukan tindak kejahatan yang banyak seperti itu loh guys. Dan polisi ini harus melakukan tembak di tempat karena itu adalah jalan satu-satunya seperti itu guys. Toh juga memang Thomas kesalahannya juga sudah sangat banyak sekali. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi bagi Tami saja nih guys. Nah, karena itu hanyalah mimpi buat Tami, ternyata itu mimpi buruk buat Tami ketika dia melihat papanya sendiri itu ditembak mati oleh polisi karena sering melarikan diri dan menjadi buronan sampai saat ini. Nah, Tami itu merasa ketakutan ketika melihat papanya itu nih guys, ditembak. Namun hal itu juga membuat dia itu sedih. Nah, dia baru menyadari bahwa dia masih mencintai papanya dan masih sayang kepada papanya. Nah, kemudian Tami juga berpikir nih guys, bahwasanya hal tersebut cukup enak dong kalau dia ditembak begitu saja. Tami ingin melihat, ya Pak Bagas itu seharusnya mati secara perlahan-lahan, biar Pak Bagas itu merasakan apa yang dirasakan oleh Tami selama ini. Memiliki satu kaki itu tidak enak, jadi pengen dibuat Pak Bagas itu harusnya punya satu kaki sama seperti dia. Makanya dia benar-benar marah betul kepada Pak Bagas nih guys. Bahkan dia tuh sampai diimpeni guys, jadi diberikan mimpi bahwa menyatakan Pak Bagas itu mati di tempat. Namun itu kayaknya terlalu enak buat diri dia. Dia harus merasakan penderitaan begitu, karena nggak etis rasanya kalau dia langsung mati begitu saja. Dia pengen melihat Pak Bagas itu menderita sama seperti dia menderita. Nah, di situ hakim berusaha untuk menenangkan istrinya, atau itu cuma mimpi. Jadi tetap tenang saja seperti itu. Jadi hakim berusaha untuk menenangkan, membuat istrinya untuk tidur kembali, menenangkan istrinya Tami, karena itu semua hanyalah mimpi. Hakim tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia berusaha untuk menguatkan hati istrinya ya guys ya, untuk bersabar menghadapi masalah yang ia sedang hadapi saat ini. Namun Tami tentu saja tidak akan merelakan Pak Bagas berkeluaran di luar sana, sementara dia hanya punya satu kaki saja. Nah, berbeda lain cerita dengan kehidupan Rizka dan juga Iksan nih guys. Mereka berdua yang sudah dilamar ya, tentu saja Rizka yang sudah dilamar oleh Iksan pada waktu itu diberikan cincin nih guys, membuat Rizka itu senang nih guys. Dan di situ Rizka sangat senang sekali ketika dia ditawari mau ketemuan dengan mamanya. Namun di satu sisi Rizka juga sangat ketakutan bagaimana nanti dia ketemu dengan mamanya. Kalau mamanya itu nanti kayak seperti mertuanya Novia, bagaimana? Dia sedih, dia bingung gitu loh. Nah, menurut Iksan, kenapa harus takut? Toh dia sudah sering kok diceritani masalah Rizka seperti itu, kedekatan dia dengan Rizka. Jadi nggak perlu takut. Karena mamanya baik seperti itu. Nah, akhirnya membuat si Rizka ini seneng banget. Nah, tiba-tiba Rizka ketemu sama Mama Esti di jalan. Nah, karena dia ketemu dengan Mama Esti di jalan, Mama Esti menceritakan bahwa saat ini dia mau ke supermarket sendirian dan tidak ada Novia seperti itu nih guys. Loh, Novianya kemana kok tidak ada seperti itu. Sebenarnya mau diajak jalan-jalan bareng Novia, namun sayangnya Novia ini lagi liburan. Bukan liburan ya guys ya, tapi lebih tepatnya ke puncak sebenarnya. Ke puncak bersama dengan Jeffrey. Nah, mendengar kabar bahwa Novia itu ke puncak bersama Jeffrey, otomatis membuat hatinya Rizka selaku sahabatnya ini seneng. Karena ternyata ada tanda-tanda yang mereka itu rujuk kembali. Jadi ada kesempatan buat Jeff dan Novia untuk bersatu kembali. Nah, mendengarkan tanda-tanda membuat Iksan ini bingung. Maksudnya tanda-tanda apa? Apakah mereka lagi marahan? Nah, kemudian Rizka menjelaskan mereka tuh juga marahan sama kayak posisinya Rizka pada waktu itu. Namun Rizka dan Iksan kan sudah baikan, namun Novia belum. Nah, membuat Rizka ini senang ketika melihat sahabatnya juga happy bareng dan bersama satu kembali nih guys.
Jeffrey sangat senang sekali guys punya momen kebersamaan dengan Novia dengan adanya mati lampu tersebut. Tanpa ia sadari, di situ Novia memegang erat, memegang Jeffrey, berduaan dengan Jeffrey, memeluk Jeffrey, dan akhirnya dia tersadar bahwa dia tahu bahwa istrinya masih mencintainya dan memeluk Jeffrey seperti itu. Dan dia senang dong dimanfaatkan itu semua, dan dia juga pengen memeluk bareng dong ya tentunya. Karena momen seperti ini sudah sangat ia rindukan sejak lama setelah berpisah dengan Novi yang sekian lama. Walaupun dia mau bercerai, namun 3 hari yang terakhir ini benar-benar ia manfaatkan dengan luar biasa dengan momen-momen yang tanpa ia sadari. Walaupun dia tidak bisa ketemu dengan Mama Asid ya untuk ngobrol bareng, namun dia punya kesempatan untuk dengan Novia berduaan guys. Benar-benar momen tersebut buat dia happy, sangat senang karena bisa memeluk Novia seperti itu. Novia pada awalnya tidak sadar bahwa dia itu memeluk Jeffrey dan begitupun Jeffrey juga memeluk memanfaatkan momen tersebut. Dan kemudian dia bangun dan langsung kenapa kok bisa memeluk gitu katanya, dia tanya ke Kak Jeff. Nah Jeff berusaha untuk menjelaskan kan tadi Novia meluk, jadi dia juga berusaha untuk meluk balik dong ya, jadi kan apa salahnya, jadi sama-sama memeluk seperti itu. Nah di situ Novia ini malu nih guys, dia malu-malu kucing nih guys, walaupun masih mencintai, hubungan mereka itu masih tidak bagus, namun di situ momen tersebut memang menjadikan mereka berdua ini momen romantis. Nah karena sudah menunjukkan jam pukul pagi nih guys. Nah di situ dia seneng nih guys karena melihat ada Mang Damar yang sudah hadir di situ. Mang Damar itu kan melihat ternyata ada mobilnya Kak Jeff yang masih ada di situ ya. Karena melihat mobilnya Novia masih berada di situ, otomatis membuat Mang Jam itu datang dan juga membelikan makanan yang akan dia olah mungkin sekitar 30 menit. Jadi sambil 30 menit itu menunggu, jadi kan tidak apa-apa kata Mangnya untuk liburan di sini toh juga sudah lama kan. Toh juga nanti kan Ibu Asis senang kalau bisa liburan di sini. Novia itu punya anak seperti itu. Novia masih belum menceritakan kepada Jeffrey terkait bahwa dia itu sudah hamil. Jeffrey akan senang sekali kalau melihat dan tahu bahwasannya Novia itu hamil guys. Di situ Novia bilang bahwasannya kan dia kan sudah nggak ganti baju dari kemarin. Posisi dia itu kan dia bawa baju yang ada di mobil. Lalu bagaimana dengan Kak Jeff? Apakah Kak Jeff itu membawa mobil, membawa pakaian di mobil? Apakah ada pakaian? Namun ternyata dia tidak ada dan dia berusaha untuk mencari. Mungkin ada pakaian papanya ya di atas seperti itu. Nah sementara Tami nih guys dengan kondisi dia yang tidak baik-baik saja setelah dia diberikan mimpi yang sangat buruk sekali setelah bermimpi buruk ya terkait papanya. Karena papanya tersebut juga dia harus kerepotan menggunakan tongkat jalan seperti itu, membuat dia tidak nafsu makan, sedih seperti itu. Hakim berusaha tetap membantunya, berusaha untuk menguatkan dengan sekuat tenaga. Namun apalah daya dia yang tidak punya pilihan lain, karena memang kondisinya memang setelah mengetahui bahwa papanya sendiri yang membuat kakinya pincang, membuat dia itu bersedih. Nah di situ mamanya berusaha untuk menenangkan Tami dan memberikan roti kepada Tami. Makan terlebih dahulu, karena nantinya setelah makan ada suatu hal yang pengen diobrolkan. Maka dari itu lebih baik Tami ini makan dulu biar punya tenaga, biar dia tidak sakit. Makanya makan itu, karena tentunya Tami dan juga Hakim ini mau diberitahu sesuatu ya, tentunya terkait Pak Bagas. Maka dari itu setelah makan nanti mereka mau bicara secara penting ya guys ya, bener-bener bicara gitu loh guys ya. Karena itu sangat penting sekali membicarakan hal tersebut nanti setelah makan. Jadi biar Tami tahu apa yang harus dia lakukan dan dia tidak marah-marah mulu. Dan di situ juga memang ada suaminya Hakim yang berusaha untuk menenangkan karena akan ada selalu ada kakinya Hakim yang juga menjadi kakinya Tami. Nah sementara itu ada Auntie Nada nih guys ketika dia ditelepon temannya untuk hadir di acara kondangan. Nah di acara kondangan itu dia bingung mau pakai tas yang mana, mau pakai yang mana gitu loh, pakaiannya mau apa, pakai warna apa. Nah kemudian dia memutuskan warna itu ajanya bagus dan dia mau pinjem ke mamanya terkait tas yang cocok. Nah sementara mamanya ini berusaha terkait
mencari-cari sekolahan di Singapura. Dia berusaha menyekolahkan Brian di Singapura, bukan berlibur di sana tapi menyekolahkan. Bukan hanya itu, nanti ketika dia berada di junior high, maka lebih baik untuk Brian ini sekolahnya di Aussie dipindahkan lagi. Untuk di SD-nya, untuk di TK-nya lebih baik memang berada di Singapura saja. Nah, karena memang kondisinya tidak sengaja ya membuat Nada ini tahu yang sebenarnya ya dari laptopnya mamanya yang melihat bahwa ternyata kok ada dia membaca sesuatu terkait Kinder School. Nah, apakah Kinder School tersebut ditujukan kepada Brian yang akan disekolahkan di Singapura? Seperti itu membuat pertanyaan besar kepada mamanya dan dia berusaha untuk tanya kepada